Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Keluargaku terkasih, kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita, GPIB di wilayah Pos Pelkes, dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah perdesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah perdesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita, kebersamaan satu persekutuan bergereja diterangi temaram langit malam dan sinar bintang yang samad, kita naikkan madah kemuliaan bagi namanya. Mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami, GPIB, secara khusus untuk anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudara-saudari kami di wilayah perdesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudari-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan Pos Pelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami memohon agar senantiasa dapat
merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladan. Pandanglah peribadahan kami ya Tuhan, dengan layakkan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin. Marilah kita bermazmur memuji Tuhan, terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu, apalagi ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita sesuai renungan pada malam hari ini yang terambil dari Kejadian 48 ayat 15 sampai 22. Jika semuanya sudah terbuka, biarkanlah Alkitab
terbuka dan mari kita mohon bimbingan kepada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sehingga umat-Mu sampai saat ini masih Engkau berikan keselamatan dan kesehatan. Saat ini anak-anak-Mu akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, maka kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semua Engkau mampukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, bahkan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Kejadian 48 ayat 15-22 yang berbunyi demikian. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasuk oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manase. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunannya adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, "Demikian menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manase. Demikianlah didahulukannya Efraim dari mata Manase." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku akan memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saat ini kita berkumpul sebagai satu keluarga, kita sadari bahwa sebelum ada kita, maka ada generasi keluarga kita sebelumnya. Disinilah kita mengenal ada kata keturunan. Kita juga mengenal sisilah antara generasi keluarga dengan sebutan nenek, kakek, anak, cucu, dan cicit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kehidupan, generasi demi generasi dalam satu keturunan, keluarga pasti ada banyak peristiwa yang terjadi. Dan itu semua berada dalam karya besar Allah. Begitu juga dalam kisah-kisah Alkitab, generasi ini, keluarga menjadi salah satu ruang untuk merasakan karya Allah turun-temurun. Seperti halnya pembacaan Alkitab pada malam hari ini adalah salah satu contohnya.
Sebut saja 3 nama dalam bacaan kita, yaitu Yakub, Yusuf, dan Efraim. Apakah yang kita bisa refleksikan dalam gambaran keturunan keluarga Yakub dalam bacaan kita malam hari ini? Mari kita bersama-sama renungkan dan kita simak. Yang pertama, karya Allah melintasi waktu 3 generasi. Tiap generasi memiliki serangkaian peristiwa yang memperlihatkan realita penyertaan Allah. Pada masa Yakub, ia menjadi bapa bangsa Israel. Sebagaimana Kejadian 35 ayat 10. Bangsa itu semakin bertambah besar dan menjadi besar yang dikasihi Allah. Pada masa Yusuf, ia menjadi yang diberkati dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dan pada masa Efraim pun, mereka kemudian menjadi suku yang menerima bagian milik pusaka di tanah Kanaan, sama seperti halnya yang diterima anak-anak Yakub. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perihal yang kedua adalah karya Allah melampaui batasan. Hak kesulungan bangsa Israel lazimnya diberikan kepada putra sulungnya atau anak laki-laki yang terlahir lebih dahulu. Akan tetapi, kisah Alkitab kita malam ini memperlihatkan bahwa karya Allah melampaui batasan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakub mendapatkan berkat dari tangan kanan Ishak sehingga ia menerima hak kesulungan. Meski anak yang lahir terlebih dahulu adalah Esau, Yusuf mendapatkan hak kesulungan dikarenakan Ruben yang adalah anak pertama melakukan pelanggaran besar. Seperti yang terdapat di dalam 1 Tawarik 2 ayat 1 dan 3. Dan Efraim mendapatkan berkat dari tangan kanan Yakub. Meski yang lahir lebih dahulu adalah Manase. Seperti halnya yang terdapat, yang telah kita baca di dalam ayat 18 dan 19. Lihatlah bahwa batas yang dibuat manusia tidak dapat membatasi berkat Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya punya keluarga, punya anak cucu, bahkan kita punya anak ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 1. Pada malam hari ini sesuai pembacaan Alkitab, anak-anak kita juga mempunyai berkat dan mempunyai talenta tersendiri dari Tuhan. Anak kita yang pertama mungkin tidak akan sama dengan anak kita yang kedua. Bahkan anak ketiga pun akan tidak sama. Berkatnya kita tidak tahu sampai di mana. Apa yang akan diberikan Tuhan, Dia akan punya berkat masing-masing. Ini yang perlu kita imani dalam kita hidup bergereja yang kita jalani saat ini. Apalagi di suatu saat ini yang kita dalam pandemi corona ini. Mari kita selalu banyak berdoa, memohon kepada Tuhan agar segala kehidupan kita, keluarga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dijauhkan dari segala penyakit yang saat ini sedang mewabah di dunia ini, khususnya di Indonesia dan umumnya di tempat-tempat lingkungan kehidupan kita di mana kita berada. Dan mari kita berdoa bahwa anak-anak kita ke depan akan punya berkat yang tersendiri dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang perlu kita imani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengingatkan pelayanan di pos-pos Pelkes GPIB, tidak dapat kita pungkiri bahwa itu semua adalah karya besar Allah. Ada di beberapa wilayah Polpeskes tertentu, GPIB hadir sebagai gereja pertama di dusun maupun di pedesaan. Bukankah artinya GPIB turut memiliki peran penting dalam memperlihatkan karya besar Allah yang hadir di tengah masyarakat tersebut dari generasi ke generasi? Ya,
GBIP menjadi ruang penting di tengah masyarakat dalam menciptakan karakter Kristiani sesuai firman Tuhan. Wilayah pos-pos Pelkes GBIP memang bukan wilayah yang mudah dijangkau. Bahkan banyak yang hanya komunitas kecil di wilayah terpencil. Namun karya Allah melampaui batas itu memperlihatkan bahwa Ia juga hadir di komunitas kecil di wilayah terpencil. Bukan hanya komunitas sulung, di wilayah pos Pelkes karya Allah tidak hanya tampak dalam kehadiran GBIP, tetapi juga tampak dalam kearifan lokal dan hidup dalam harmoni alam. Bukankah terkadang kita hidup dalam kearifan lokal dan hidup dalam harmoni alam, ada hal-hal yang hilang dari kehidupan wilayah perkotaan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersamaan bulan Pelkes ini, kita sebagai jemaat Marturia GBIP Marturia Laujanan, mari kita berlaku hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan di lingkungan hidup kita, di mana kita bekerja, di mana pemukiman yang kita tempati, mari kita tunjukkan, kita berikan pelayanan, kita berikan contoh-contoh di dalam bulan Pelkes ini, bulan pelayanan dan kesaksian. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa kerjakan. Tidak harus memakai dana banyak, tidak harus memakai modal, tetapi dengan apa yang kita miliki, dengan talenta yang saat ini kita pedomani, berdasarkan firman Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa. Dengan tingkah laku kita, dengan kita hidup bermasyarakat, kita bisa menunjukkan itu. Pelayanan, Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Kalau kesaksian hidup kita ini bisa dicontoh oleh di lingkungan hidup kita, di lingkungan pekerjaan itu yang selama ini kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Kita belajar dari yang kecil. Tidak usah kita bicara dengan yang besar-besar, kalau yang kecil aja belum kita bisa laksanakan. Mungkin ini yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga akan menjadi tempat yang menyenangkan apabila setiap anggota keluarga dapat saling berbagi dan saling mendukung. Bersama dengan saudara-saudara kita di wilayah Pelkes GBIP, kita adalah satu keluarga, saling berbagi dan saling mendukung, kiranya menjadi kekuatan GBIP untuk terus menyatakan karya Allah yang melintas waktu dan melampaui batas ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sahabat. Bapa kami yang di surga, kami semua anak-anak mengucapkan terima kasih atas kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan. Saat ini kami anak-anak-Mu telah melakukan ibadah rumah tangga kami di rumah kami masing-masing. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan pada malam hari ini, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami melanjutkan berdoa untuk memohon segala sesuatu, maka dari itu ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, agar hamba-Mu Engkau izinkan untuk memohon segala sesuatu kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan semuanya ini, biarlah bisa menetap di dalam kehidupan kami masing-masing dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga itu semua menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan di saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berikan bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang aman, damai, sejahtera ya Tuhan. Kiranya Engkau akan segera menghilangkan semua yang menjadi beban bangsa ini ya Tuhan. Dan saat ini juga kami menyerahkan kepada seluruh pemimpin bangsa ini, dari tingkat paling atas sampai tingkat bawah. Kiranya para pemimpin bangsa ini dalam setiap mengambil keputusan, kiranya Engkau akan selalu hadir dalam keputusan tersebut ya Tuhan. Sehingga dengan keputusan itu kiranya semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati keberadaannya ya Tuhan. Keamanannya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terkhusus untuk gereja GPIB Jemaat Marturia di Uluwatan tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan keberadaannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan untuk kelanjutan pembangunan rumah ibadah yang berada di sektor 4 Merande ya Tuhan, kiranya Engkau akan berkati di sana. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk seluruh pelayan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati dalam setiap tugas dan kewajibannya dalam pelayanan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan untuk pelayan-pelayan ini Tuhan, kiranya Engkau berkati, agar kami semua Engkau mampukan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini, untuk memuji dan memuliakan dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau akan jamah mereka dengan tangan kuasa-Mu. Engkau akan berikan mereka kesembuhan pemulihan, karena mereka hanya berharap kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga hamba-Mu menyerahkan para medis yang telah menangani penyakit corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, agar mereka Engkau mampukan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan rencana Tuhan ke depan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu Marturia Lojanan ini ya Tuhan. Berikan kami semua hikmat yang asalnya daripada Engkau ya Tuhan. Berikan kami kesehatan yang asalnya daripada Engkau ya Tuhan. Agar kiranya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di surga, kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memimpin, Engkau akan melindungi semua anak-anak-Mu yang hidup di dunia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di surga yang mulia, kami menyerahkan anak-anak-Mu, baik itu janda, duda, yatim, piatu, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau akan memberikan suatu kesehatan kepada mereka. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan yang mereka inginkan ya Tuhan. Karena mereka semuanya berharap kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Jika ada dalam permohonan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Engkau, kiranya Engkau akan menyempurnakan ya Tuhan. Dan seperti halnya doa yang telah Engkau ajarkan pada malam hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Amos 4 ayat 5. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukanlah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, marilah kita berdiri, kita bawakan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang miskin dan lapar. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah-tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah perdesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat menghadirkan karya Allah bagi pelayanan pos Pelkes GPIB dimanapun. Amin. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dalam setiap pergumulan hidupmu. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling membagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Allah hadir di wilayah manapun karena Ia harus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu.
Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaanmu kau ubah dunia. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu. Dan saat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah yang Maha Baik, Allah pengasih, terimalah kasih kami boleh beribadah dalam keluarga malam ini. Kami yakin penyertaan dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam keluarga kami turun-temurun, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.